One, two, three. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anandaribi, NPM 1904290055, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian UNSU. Dan kenalin juga nih teman saya Ismu Enggar Tiasno, NPM 1904290079, Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian UNSU. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan prospek budidaya tanaman kelapa sawit, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, pembibitan, yang kedua, pemupukan, yang ketiga, pemanenan. Nah, di sini bisa kita lihat sedang melakukan proses pembibitan. Jadwal pembibitan tergantung kepada jadwal penanaman atau penyisipan. Umur bibit siap salur adalah 12 bulan, maka persiapan pembibitan dilakukan 12 bulan sebelum penanaman. Kemudian sistem pembibitan. Sistem pembibitan terbagi menjadi 2, yaitu pembibitan 1 tahap atau single stage nursery dan pembibitan 2 tahap atau double stage nursery. Setelah itu pemeliharaan di pembibitan awal dengan cara yang pertama adalah penyiraman. Penyiraman bibit dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore, kecuali jika ada hujan. Namun apabila curah hujan tanah dalam polybag masih kering, tetap dilakukannya penyiraman. Yang kedua ada penyaingan. Penyaingan dilakukan untuk membuang rumput yang ada di dalam dan di luar antar polybag. Yang ketiga pemupukan. Bibit di persemaian yang sudah berdaun 1 lembar dapat dipupuk dengan cairan 0,2% urea. Yang keempat, pengendalian hama dan penyakit. Mentoring hama dan penyakit dan pengendalian dilakukan setiap hari dengan mengutip hand spraying. Bila perlu disemprot dengan insektisida dan fungisida yang dianjurkan. Dan yang terakhir adalah seleksi bibit. Seleksi bibit bertujuan untuk menyingkirkan atau memisahkan bibit yang tumbuh abnormal yang dapat diakibatkan oleh genetis, kerusakan mekanis, serangan hama atau penyakit, kesalahan dan kultur teknis, dan lain-lain. Kelima, mengurangi naungan. Tujuan mengurangi naungan adalah mempersiapkan bibit untuk pemindahan ke main nursery. Dan selanjutnya kita masuk ke pemupukan. Tujuan dari pemupukan adalah untuk mempertahankan kesuburan tanah, yaitu dengan memberikan pupuk ke dalam tanah sebagai pengganti unsur hara yang telah diambil oleh tanaman. Tumbuhan dan produksi adalah hasil dari setiap pupuk yang diberikan dan juga merupakan hasil interaksi dari semua pupuk, tergantung jenis tanahnya. Penambahan salah satu jenis pupuk akan memberikan hasil yang berbeda nyata. Kemudian jenis pupuk. Pemilihan jenis pupuk didasarkan pada sifat pupuk itu sendiri dan juga didasarkan pada sifat tanahnya. Tetapi unsur ekonomisnya juga perlu dipertimbangkan. Misalnya pupuk nitrogen antara urea dan ZA. Oke guys, sekarang kita menuju tahap yang terakhir, yaitu pemanenan. Pemanenan adalah serangkaian kegiatan melalui dari memotong, tandan matang, panen sesuai kriteria matang panen, mengumpulkan dan mengutip berondolan, serta menyusun tandan di tempat pengumpulan hasil atau THP. Kemudian kriteria matang panen. Kriteria matang panen adalah persyaratan kondisi tanda yang ditetapkan untuk dapat dipanen. Beberapa kriteria matang panen.
Yang pertama, 2 brondolan per kilogram tandan. Artinya tandan buah segar sudah dapat dipanen bila jumlah brondolan di piringan telah dijumpai sebanyak 2 kali rata-rata berat tandannya. Yang kedua, 1 brondolan per kilogram tandan. Artinya tandan buah segar sudah dapat dipanen bila jumlah brondolan di piringan telah dijumpai sebanyak rata-rata berat tandannya. Yang terakhir, yang ketiga, 5 brondolan per tandan. Artinya tandan buah segar sudah dapat dipanen bila di piringan telah dijumpai minimal 5 brondolan. Demikian penjelasan dari budidaya perkebunan tanaman kelapa sawit dari kami, guys. Semoga kalian dapat mengerti ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Saya pamit.